Oke, siap ya. Oke, rekan-rekan, kita insya Allah sekarang akan sharing bersama Pak Gede Berwiswara ya. Gede Berwiswara, beliau teman seangkatan saya di Pak Tung Desem Waringin. Tapi alhamdulillah beliau percepatannya luar biasa ya. Dalam waktu 2 tahunan beliau menjualkan hampir 8 ribuan ya. 8 ribuan produk online. Itu luar biasa menurut saya ya. Itu ya, karena dari manakah beliau bisa belajar itu semua? Ya nanti kita akan sharing-sharing bersama beliau ya, yang sungguh sangat luar biasa ya. Kayak gitu ya. Oke, saya panggil dulu nih beliau nih, kemana nih? Ya, Pak Gede Berwiswara ya. Ya. Oke, Pak Gede ini luar biasa. Jadi kita akan belajar bagaimana mindsetnya Pak Gede. Gitu ya. Bagaimana mindsetnya Pak Gede bisa sampai meraih penghasilan yang luar biasa dalam waktu 2 atau 3 tahun saja gitu ya. Kayak gitu ya. Ya. Bentar ya. Oke. Jadi insya Allah ya. Jadi kita akan sharing. Salah satunya beliau kenapa bisa sukses luar biasa adalah beliau mempunyai partner strategic partner yang tepat ya. Gitu ya, dia punya partner yang mungkin udah 2 atau udah 10 sampai 100 kali lipat di bidang bisnis tersebut, sehingga akhirnya beliau bisa dengan sukses luar biasa ya Pak Gede Berwiswara itu ya. Jadi insya Allah kita akan hadirkan beliau kok kenapa bisa sukses seperti itu gitu ya. Nanti kita akan bersama-sama lah mengkaji kenapa beliau bisa sukses. Kemudian beliau pun bisa menerangkan tentang multiple stream of income. Bagaimana meraih penghasilan dari berbagai sumber di saat corona ini gitu kan. Jadi jangan dari sumber sumber, tapi dari sumber yang banyak di corona ini. Dan insya Allah kita akan menyaksikan beliau ya. Jadi rekan-rekan akan mendapatkan sharing yang sangat berharga di Pak Gede Berwiswara ini, insya Allah ya. Beliau lulusan ITB gitu ya. Kemudian beliau lulusan dari Miami juga. Kemudian beliau sudah di bisnis, sudah malang melintang juga di Bali, khususnya kemudian di Jakarta, di Bandung. Dan insya Allah beliau akan mendapatkan sharing yang kita akan mendapatkan sharing yang luar biasa sekali. Gitu ya, gimana beliau men-scale up kan bisnisnya dari mulai nothing menjadi something, dari mulai yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Insya Allah kita akan banyak hal yang bisa kita saksikan kenapa beliau bisa sukses yang luar biasa seperti itu ya. Kayak gitu ya. Kita masih tunggu nih. Beliau belum live ya. Ya salah satu ini beliau ya. Oke, saya akan panggil beliau ya. Oke. Kita tinggal menunggu ya. Kita menunggu. Oke. Kita menunggu beliau Pak Gede Berwiswara bisa luar biasa, sukses luar biasa. Dan insya Allah kita akan mengambil mindsetnya. Dan ini akan disaringkan di YouTube juga, di YouTube-nya Pak Gede juga, di YouTube saya juga, insya Allah. Dan nah, ini kita belum bergabung. Oke. Halo Pak Gede, apa kabar? Yes, kabar yang baik, dahsyat, luar biasa. Bro Yana, apa kabar nih? Oh, baik juga, sehat, luar biasa, alhamdulillah ya. Oke, ini akan sharing-sharing bersama Pak Gede Berwiswara. Oke, langsung aja mungkin Pak Gede bisa diceritakan, silakan sedikit latar belakangnya Pak Gede, bagaimana dulunya sampai menjadi seorang pebisnis. Silakan, mungkin nanti saya akan bertanya kembali gitu. Silakan Pak Gede ya. Latar belakangnya lukisan. Ya, silakan Pak Gede. Ya. Jadi gini, saya dulu sebenarnya sempat di tetangganya Bro Yana nih. Dulu tahun 2007 sampai 2011, gue sempat tinggal di Bandung, Bro. Dari Bandung. Kalau Bro Yana kan di Arca Manik ya, dekat-dekat Arca Manik sana ya? Ya, betul. Kalau saya dulu tinggal di Gunung Batu, di dekat Tol Pasteur. Tol Pasteur di sana, di Dago, di di ITB. Nah, kebetulan waktu itu tamat dari ITB 2011, saya di usaha orang tua dulu, di di bidang properti juga, itu 2011 sampai 2013. Dan 2013 saya S2 bro ke Amerika, MBA. Nah, 2012. Nah, terus tamat dari Amerika tuh 2015, pulang ke Indonesia. Waktu itu properti kan lagi rontok tuh 2015-an gitu kan. Lagi rontok tuh. Bro Ena pasti tahu lah. Nah, di sana mulai ngerti nih, ternyata
properti ini lagi turun lah, kita harus punya bisnis lain, harus punya sumber income lain. Akhirnya saya mulai satu bisnis yang namanya online D7. Nah, online D7 itu apa sih? Jadi dulu tuh bokap, bapak saya pernah ikutan bisnis networking gitulah, bisnis networking, ya, MLM ya bahasa kerennya ya. Lalu kemudian beliau minta saya untuk ngasih ilmu buat downline-nya supaya mereka bisa aktif jualan gitu. Lalu kemudian suruh ngajarin digital marketing. Nah, kebetulan tahun 2015 kan digital marketing belum kayak sekarang ya di Indonesia, belum kayak sekarang, masih lumayan jarang. Akhirnya lahirlah online D7. Jadi kenapa online D7 namanya? Karena disebut online karena memang basisnya online seperti itu. Sedangkan D7 itu singkatan dari duduk diam-diam, duduk datang dengan deras, kayak gitu. Itulah awalnya D7 tuh ngajarin digital marketing. Jadi bikin seminar, bikin workshop, kayak gitu, ngajarin, sharing lah. Dan ilmunya saya dapat dari mana? Dari waktu saya kuliah di Amerika dulu. Apa ada duitnya bisnis seperti itu? Tidak ada. Jadi dulu itu bisnisnya Senin sampai Kamis mengundang orang, Jumat bikin seminar gitu kan, dan Sabtu Minggunya workshop. Dan itu saya lakukan hampir 3 tahun, kayak gitu. Jadi benar-benar Senin sampai Minggu kerja bisnis. Dan itu jangan berpikir wah ini bisnisnya lancar jaya nih kerjain terus. Nggak juga. Jadi dulu tuh saya punya satu pegawai, sekarang udah resign sih, satu orang karyawan yang kemudian nggak bisa saya gaji. Jadi mau gajian aja itu benar-benar harus pinjam sana sini gitu loh. Harus duit karena nggak ada duitnya gitu loh, nggak ada duitnya. Jadi uang promosi sama uang omset dari hasil workshop itu kadang-kadang gede uang promosinya malah seperti itu. Jadi pada waktu itu emang masih cup sah. Nah, lalu kemudian turning point saya, bro, itu ada dua sebetulnya. Turning point-nya ada dua. Turning point yang pertama adalah ketika saya ketemu dengan, saya dibuka Twitter, saya ingat banget 2016 nih. 2016 buka Twitter, lalu kemudian saya lihat iklannya Financial Revolution, bro. 2016 nih. Lalu kemudian saya ikutan Financial Revolution yang di Jogja waktu itu masih awal 2016. Ikutan di Jogja, lalu saya datang bertiga, saya sama adik saya sama partner bisnis saya dari S Hotel, kita datang bertiga. Lalu kemudian ikutan Marketing Revolution-nya Pak Tugas Waringin, itu benar-benar kayak wah ini nih dapat Marketing Revolution. Di sana ketemu sama Pak Fuad Zaki nih, baru join nih Pak Fuad Zaki nih. Saya juga ketemu di sana 2016 di Marketing Revolution. Waktu itu Pak Fuad tuh ngajarin sulap-sulap gitu lah, friend, pokoknya mantap. Terus habis itu dari sana saya lanjut ke TFT bulan Oktober. Di sana saya ketemu Bro Yana. Di sana saya ketemu sama Bro Yana 2016. Benar ya 2016 bro ya? Itu Oktober di Bali. Nah di sana saya ketemu Pak WMP juga dari dua entrepreneur, dan di sana bisa dibilang sebagai turning point saya. Saya ketemu ikutan Pak Tung sama saya ketemu Pak WMP. Jadi 2017 saya udah mulai kerjasama dengan dua entrepreneur. Lalu kemudian 2018 saya berpartner dengan dua entrepreneur, dan dari sana mulai masuk TV, masuk radio, nah udah sampai sekarang. Kayak gitu bro. Jadi ya the rest is history lah. 2018 udah mulai ada duit, udah mulai punya duit, udah mulai pede ikutan workshop yang lebih mahal, ikut ketemu Kodini Santoso. Sampai sekarang teman baik dengan beliau, dan ya akhirnya berkembang terus karena kan saya terus belajar orangnya, dan belajar praktek ya sampai sekarang sih kita masih growing terus. Dan beberapa bulan yang lalu Pak Kwasaki juga dengan segala kerendahan hatinya mau bergabung karena kita punya goal yang sama, kita mau ini buat kayak gitu bro, kira-kira perjalanannya bro. Nah cuman yang menarik ini, justru yang menarik adalah awal-awal bro, karena gini, saya kan mulai online D7 kan saya mulai 2015.
dan apa namanya mulai naik itu kan di 2018. Saya ingat banget 2018 tuh mulai naik kelas apa saya kerjasama dengan dua entrepreneur, saya mulai masuk TV segala macam, mulai naik di sana. Justru sebenarnya yang menarik adalah banyak banget pelajaran di awal-awal saya mulai bisnis. Kenapa saya bilang banyak? Eh, Orang tua saya, bapak dan ibu saya, terutama ibu saya sih, sering banget bilang ke saya, deh, kalau punya bisnis harus punya uang minimal 50 juta per bulan. Buat saya 50 juta per bulan pada waktu itu adalah mimpi gitu, nggak mungkin lah orang kayak saya bisa punya 50 juta, nggak mungkin. Dan akhirnya orang tua saya bilang, ya kalau misalnya bisa ngasih sebuku, coba aja. Jadi gitu ya. Lalu kemudian saya mau bisnis, saya mau bisnis karena saya tahu pasti berhasil. Meskipun nggak tahu kapan, nggak ngerti gimana caranya. Sampai akhirnya orang tua saya bilang, kalau gede tetap mau bisnis, boleh, tapi datang ke kantor jam 7 pagi. Nah, FYI ya, buat yang nonton, kantor saya buka waktu itu jam 8 pagi. Saya suruh datang jam 7 pagi, ngapain? Jadi gini servis dulu. Nyapu, ngepel, ngelap kaca, terus saya yang ngelakuin di kantor gitu loh. Meskipun statusnya anak owner. Ya, luar biasa. Kan masih di properti waktu itu kan, bisa orang keluarga lah. Saya tuh, jadi OB kan jam 8, saya tuh jam 7. Nyapu, ngepel, habis itu kayak ada bekas-bekas makanan, piring, air tumpah, segala macam tuh saya yang bersihin dulu. Jadi kalau saya nggak ngelakuin itu, saya suruh kerja, nggak boleh bisnis katanya. Ya udah, harga diri dong daripada suruh ngelamar kerja. Ya udah saya nggak apa deh, saya lakuin. Cuman dari sana ternyata pelajarannya banyak banget bro, banyak banget pelajaran. Jadi dalam bisnis ya, saya percaya bahwa seorang CEO itu harus, worst case bagi seorang CEO adalah kita bisa ngerjain semua sendiri. Itu worst case-nya, nggak ada orang satupun. Anggaplah misalnya yang pro nih punya misalnya 100 karyawan, Bro Yana dan 99 orang timnya gitu ya. Worst case-nya Bro Yana adalah 99 orang ini hilang, kerjain sendiri, harus bisa. Kayak gitu. Jadi harus siap ngerjain semuanya, dan itulah yang saya pelajarin waktu saya masih nyapu ngepel di kantor. Ya udahlah, saya udah bisa gitu sekarang. Jadi ketika misalnya kita ngomongin laporan pajak nih misalnya nih, sebagai CEO harus ngerti laporan pajak itu gimana, aturan pajak basicnya itu gimana, harus ngerti. Karena kalau nggak ngerti, tim nggak ngerti, bahaya gitu loh. Jadi itu sih, saya mulai dari sana, dan sampai sekarang pun kayak baca laporan keuangan, baca cash flow, baca neraca, baca apa lagi, PNL ya. Jadi ya ngerti gitu, dikasih laporan, oh gini, kayak gitu sih. Jadi semua aspek bisnis online dituju, saya ngerti. Kenapa ya? Karena saya pernah melakukan dari yang paling bawah sampai sekarang yang paling atas. So I know everything. Jadi itu sih pelajaran yang cukup menarik saya pelajarin, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat juga. Itu bro, thank you. Oke, ini titik balik Pak Gede Brawiswara itu adalah pas kenal dengan Pak Wempi Suciadi ya. Wempi Suciadi bahkan mungkin sampai mendewakannya dulu ya, mendewakan agar bisa scale up segala macam. Itu gimana agar orang itu pas Wempi itu mau gitu, Pak Wempi itu mau mengajari, atau orang yang udah omsetnya 10 atau 100 kali lipat itu mau mengajari kita gitu. Apa yang Pak Gede waktu itu tawarkan gitu? Apa yang Pak Gede tawarkan sehingga akhirnya dia mau, dan akhirnya Pak Gede jadi sukses luar biasa seperti sekarang ini gitu. Kira-kira apa yang Pak Gede tawarkan dulu? Very good question. Jadi pertama kali banget ketemu, jadi saya udah tahu Pak Wempi ini mentor saya, sahabat saya sekarang, partner bisnis saya sekarang. Saya udah kenal beliau itu udah lama banget, jauh sebelum saya ketemu dengan beliau. Saya udah tahu, sering lihat di TV, jualan travel, jualan segala macam. Dan saya mikir, ini orang sakti banget deh. At one point pengen deh ketemu sama dia gitu. Lalu waktu saya lagi ikut TFT sama Bro Yana juga waktu itu, ikut seminarnya Patung, ada kata dia datang kan, temu alumni kan dulu kan, pas angkatan kita kan, alumni yang jadul-jadul kan. Datang nih orang gitu kan, datang dikenalin sama Patung ke depan, terus kayak dia bilang ketika dia lagi dia lagi santai sendiri kan, saya mikir gue pengen nempel dia pokoknya. Dia lagi santai bro, sendirian bro, lagi break waktu itu, ya saya tempelnya ngapain,
tidak ngajak bisnis tentunya. Ini belum kenal lu siapa kan gitu ya. Nah, yang saya lakukan adalah, bro, selfie yuk. Biasa orang Indonesia. Modus kenalannya selfie gitu ya. Nah, selfie, ternyata orang ngobrol-ngobrol sama Pak Wempi, ternyata orangnya humble banget, baik banget, asik banget, diajak ngobrol. Nggak kelihatan kayak dia kayak konglomerat orang-orang tajir itu, kayak santai, low profile banget. Ngobrol enak, akhirnya saya bilang, bro, balik ke Jakarta kapan? Oh, dia bilang setelah TFT kayak berapa hari lagi gitu kan. Terus saya bilang, udah kalau bro mau, saya ajak jalan-jalan, saya ajak terus oleh-oleh waktu itu. Saya ajak dia ke oleh-oleh. Terus ini FYI ya buat teman-teman yang nonton ya, kalau kita ngajak orang ke oleh-oleh, kita sebagai sopirnya bisa dapat cashback. Bisa bilang sebagai driver, sebagai guide, kita bisa dapat cashback. Nah, tapi yang saya lakukan ke Pak Wempi beda. Saya ngajarin Pak Wempi bisa dapat cashback. Jadi saya bilang, bro belanja aja yang banyak, nanti saya akan klaimkan cashback, saya balikin ke bro lagi. Saya bilang kayak gitu. Jadi dia belanja sekian juta gitu ya, saya klaim cashbacknya, lalu saya kasih ke Pak Wempi, ini bro, cashback lu nih, kan buat bro aja. Gitu. Terus saya bilang, enggak lah, emang kan saya bukan guide-nya bro, kita kan teman, kita kan nggak apa-apa lah, apa namanya, saya ajarin bisa. Terus dia kayak, oke. So, kita hangout jalan-jalan, terus dia ngajak makan. Nah, apa namanya, ketika dia ngajak makan itu dia nanya, bro bisnis siapa? Dia nanya saya nggak pernah bilang sama dia bisnis siapa, enggak, friends aja gitu. Mereka punya, di Dewan tuh punya puluhan pasukan, waktu itu masih puluhan pasukan marketing yang kemudian perlu dilengkapi ilmunya dengan digital marketing. Dan kebetulan saya punya. Lalu kemudian dia bilang, ya udah bro, main dong ke Jakarta sama ke apa namanya, main ke Jakarta, ajarin tim saya digital marketing. Terus saya bilang, oke. Lalu kemudian saya balikin lagi ke Pak Wempi waktu itu. Bro, bikin seminar dong di Bali, nanti kita kolaborasi. Dia oke juga. Jadi awalnya kayak gitu, dia punya sesuatu yang apa, dia butuh sesuatu yang saya punya, saya share ke dia. Sedangkan saya juga ngajakin dia seminar, oke. Kita buat seminar akhirnya di Bali. Waktu itu bikin seminar, saya tanya Pak Wempi, dia bilang, kita bikin seminar 2 sesi, Sabtu dan Minggu, Sabtu sekali, Minggu sekali. Terus saya tanya, mau undang berapa orang? Dia bilang, apa namanya, undang aja 70-an orang deh, biar enak gitu kan. Oke, 70 orang. Asumsi saya adalah Sabtu 70, Minggu 70. Bener dong? Ternyata pas dia datang, dia nggak 70 orang di hari Sabtu, dia kaget. Banyak banget lu undang. Gimana caranya? Karena asumsi dia adalah Sabtu 35, Minggu 35. Saya nangkepnya Sabtu 70, Minggu 70. Kerja keras dong undang radio segala macam. Pakai duit siapa? Pakai duit saya sendiri. Saya nggak minta sama Pak Wempi sama sekali. Nggak minta sama sekali. Terus datang dia apa namanya, saya presentasi, beliau juga presentasi, akhirnya ada penjualan, ada omset, dan kayak apa namanya, dan dia happy banget, dan saya juga sangat-sangat happy banget, ngerasa kok gini rasanya punya duit gitu ya. Karena itu kayak sukses banget sebenarnya, Sabtu Minggu sukses banget. Akhirnya dari sana dia ngeliat, wah sih ini kayaknya ada potensi nih kayak gitu. Jadi saya bisa ngundang, saya bisa bicara depan umum, saya bisa on stage closing karena belajar dari marketing revolution, belajar dari TFT tadi. Jadi kan ilmunya udah ada. Saya juga bisa digital marketing. Lalu kemudian beberapa hari kemudian dia bilang sama saya, bro ke Jakarta dong ngajarin tim saya digital marketing. Saya berangkat, flight bayar sendiri, hotel bayar sendiri. Saya nggak minta. Saya datang, saya ke kantornya, saya ajarin. Saya cuma minta satu. Habis itu kita makan bareng gitu. Saya pengen belajar terus sama dia. Tapi saya nggak pernah sekalipun minta proyek, minta kerjaan, minta utang, apalagi minta tiga-tiganya, nggak pernah. Jadi bener-bener kayak ketemu mentor tuh kayak bener-bener dimanfaatin waktunya. Gimana caranya kita strategi buat naikin omset, gimana kayak gitu, diskusi. Banyak banget diskusinya. Kayak gitu. Bahkan sampai di mobilnya pun saya tanya-tanya terus. Pokoknya terus akhirnya dia ngundang saya kantornya yang di Makassar. Di Makassar saya diundang, saya juga datang. Ternyata diundang bukan cuma buat ngajarin timnya doang. Ternyata buat ngisi seminar juga. Saya nggak tahu, saya datang.
tiba-tiba ada seminar dan tiba-tiba iya ini dia Pak gede, oh buset gitu kan. Ya udah karena nggak tahu, ya udah ngisi aja. Apa namanya, saya praktekin lagi ilmu all-text closing dan segala macamnya, ada penjualan, beliau happy, dan akhir itu 2017, sepanjang 2017 ya gitu. Jadi saya udah mulai banyak banget keliling Indonesia, bareng OMP juga. Lalu kemudian 2018 itu saya ajakin beliau jadi partner saya. Saya punya produk apa namanya robot trading forex autopilot, saya ajak beliau, kita berpartner, kita bikin PT baru, di mana apa namanya sana kita kerjasama, dan akhirnya awalnya beliau nggak mau, cuman saya pitching terus beberapa kali, akhirnya beliau mau, dan ya udah awalnya itu terjadi bulan Januari 2018, saya ingat banget, saya pitching ke beliau 2018, dan Pak Wempi bilang, bro pindah ke Jakarta, kita ngobrol. Saya pindah ke Jakarta, saya datengin beliau ke kantornya, kita ngobrol, bulan Februari mulai akhirnya bekerja samanya mulai dieksekusi. Bulan Februari penjualan sebulan hanya 11 unit, bayangin dong, hanya 11 unit, dikit banget. Awalnya kan saya malu banget kan, gila nih gue kerja sama orang yang triliunan, masa satu bulan cuma bisa jual 11 unit gitu, kayak dia nyampah banget kan gitu kan. Terus saya bilang, no, bro, kita lanjutkan bro, terus kita jalan terus, jangan apa namanya, jangan menyerah. Ya udah, jalan terus, akhirnya ya karena kita terus belajar, akhirnya penjualannya naik, ya akhirnya ya kita sama-sama menikmati hasilnya, kayak gitulah kira-kira. Oke, luar biasa ya. Ini gara-gara terbesar yang cepat ya. Kayak gitu terus. Kemudian Pak Gede, saya dengar juga kan belajar juga ya sampai ke mastermind, kemudian ke luar negeri gitu, ke mentor-mentor gurunya Denny Santoso dan Russell Brunson. Itu mindsetnya gimana Pak Gede bisa belajar sampai habis ratusan juta, sampai habis setengah miliar gitu? Itu maksudnya bagaimana itu Pak Gede ya? Bisa diceritakan Gede? Ya. Mungkin kalau sekarang diakumulasi udah lebih dari 1 miliar saya keluar tuh. Ya kita sama-sama apa namanya alumninya Patung dan Waringin, pasti ngerti konsep bahwa belajar dari yang terbaik, learn from the best, do your best, work with the best, miracles happen. Itu yang selalu ditanamkan oleh maha guru kita berdua gitu kan bro. Dan itulah yang saya ikutin gitu, karena kan saya orangnya polos dan mengikuti saja kan, ya udah saya ikutin aja. Jadi 2018 saya udah mulai punya duit, tadi saya cerita, Kode ini bikin seminar waktu itu, Denny Santoso bikin seminar, saya ikutan seminarnya. Waktu itu judulnya adalah yang DM Elite, yang nanti mau ada lagi, udah ada, tapi nanti mau ada lagi. Ini ada lagi ya. Saya ikutan DM Elite. Nah, DM Elite, lalu kemudian saya mikir gini, gue pengen nempel di orang, karena saya lihat Denny Santoso itu orangnya sangat humble, ilmunya banyak, dan dia kayak apa namanya, dia the best di bidangnya. So saya mikir, oke, gue pengen nempel di orang. Saya ingat banget di salah satu seminarnya Kodeni, beliau bilang, kalau kamu mau dapat attention saya, join my mastermind. Dia bilang kayak gitu. Dia bilang ikutan mastermind, you got my personal attention. Dia bilang kayak gitu. Ya udah. Ya udah, terus kan kayak waktu itu kan mastermind itu $5.000, $75 jutaan lah. Dan saya belum punya duit segitu waktu itu. Dan dia bilang, kalau mau ikutan mastermind, bayar DP dulu boleh. Ya udah, saya bayar DP, man. Saya bayar DP gitu. Bayar DP. DP 20 juta pada waktu itu. Itu kayak bener-bener nanya, apa namanya, udah boleh nggak ya? Aduh, gesek nggak ya, gitu. Akhirnya kayak, udahlah, gue merem, gesek, tanda tangan, masukin pin, enter, bodoh. Apa yang terjadi nanti, lihat nanti deh, bodoh, ikut dulu, kayak gitu. Nah, udah kayak gitu, satu hari, ini bikin seminarnya di sana, di kantornya beliau, di daerah Cilandak, seminar. Saya datang, saya ikut, dan di sana saya kayak dipanggil, wah ini ada teman saya nih, Pak Gede nih, wes, dibilang teman aja, baru bayar DP, gitu kan. Terus ya udah, terus saya lunasin mastermind-nya, 50 jutaan sisanya. Kelar, udah itu kan bodoh amat. Waktu itu saldonya udah tipis banget, udah habis bayar itu udah kayak tipis banget, kayak udah parah sih, tapi demi belajar gitu. Nah, waktu itu mastermind-nya bro, itu bulan Agustus, di Bali bulan Agustus.
Dan waktu itu, waktu saya ikut, dalam satu dinner gitu ya, dalam satu dinner, kita lagi dinner rame-rame, mejanya bundar, ingat banget, Ko Denny duduk depan saya, dan dia bilang, "Ding, lu main Instagram nggak?" "Main kok." "Yaudah, kamu coba ini, apa," dia ngasih saya kayak strategi, taktik gitu ya, untuk main story. Gimana caranya kita bisa meng-closing orang lewat story. Dia kasih itu, step-stepnya dia kasih, kamu posting ini, habis itu ini, habis itu ini, and see how it works. Saya kan ya udah nanti tulus, story gratis ya, udah malam juga, santai, ya udah saya kerjain gitu. Apa yang terjadi? Story kan 24 jam bro, 24 jam. Story belum habis, gue udah dapat kayak 72 jutaan pada waktu itu. Story belum habis dalam satu hari. Jadi ibaratnya spending 75 juta itu langsung balik modal dalam semalam. Itu kayak dahsyat, luar biasa banget, kayak wah gila nih. Oke bos gitu kan. Mantap gitu kan. Itu alumni mastermind itu kan dibuatin grup WA. Suatu hari Ko Denny posting di grup mastermind, di grup WA mastermind. Dia bilang, "Aku mau ke Amerika bulan Februari," dia bilang. "Mau ikutan funnel hacking live-nya Russell Brunson. Ada yang mau ikut nggak?" gitu kan. Terus ya saya mikirnya gini bro, saya mikirnya kalau saya ikut satu pesawat sama Denny Santoso, 20 jam pergi, 20 jam balik ke Indonesia, dan hangout di sana sama dia, ilmunya berapa miliar ini kan gitu ya. Karena duduk semeja kayak cuman dinner gitu aja bisa puluhan juta sehari. Ini kalau bisa sepesawat, ini what the hell's gonna happen, kita nggak pernah tahu. Ya udah, saya bilang, "Kok saya ikut?" "Udah kok, saya ikut." Terus, tapi saya udah tahu nih, kalau saya ikut, flight saya bayar sendiri, PP ke Amerika, which nggak murah. Hotel saya bayar sendiri, dan kalau saya mau hotel sama dia pasti hotel yang mahal. Saya tahu. Saya bilang, "Kok saya mau ikut. Nanti kita flightnya bareng ya," kan saya gitu. Terus dia bilang, "Aku naik Qatar Airways bisnis." Aduh, mati gue. Bisnis bro, aduh. Terus ya dia bilang sih, long flight dia lebih suka bisnis karena kenyamanan kan, dia pengen di pesawat nyaman, turun-turun santai gitu. Aduh, hotelnya bintang 5 pula, waduh. Tapi ya udah, namanya udah komit mau belajar ya. Ya udahlah, ajar aja, saya bilang sama keluarga bilang, "Ya udah kalau memang diperlukan silakan." Dalam hati saya kan, gue perlu banget nih gitu kan. Ya udah, ajar, berangkat. Nah, di sana ikutan conference gitu kan, funnel hacking live. Bener, saya nempel Ko Denny terus. Jadi ibaratnya lagi tengah-tengah seminar, Ko Denny ngajak makan, dan saya makan gitu loh, nempel terus sama dia. Kan ilmunya ada di sana sebetulnya kan. Lalu kemudian ini saya benar-benar belajar gitu. Ko Denny di luar seminar orang kayak apa sih? Seorang Denny Santoso, digital marketer nomor 1 terdahsyat di Indonesia, yang dia salah satu bisnisnya dia 1 minggu 11 miliar hasilnya. Dia ngapain aja sih kalau di luar seminar? Dan ternyata emang orangnya kayak gitu, positive thinking banget, orangnya humble, idenya banyak banget, dan dia banyak banget sharing di sana. Dan sharingnya mahal banget, ilmunya gila parah sih. Dan terus saya belajar dari Russell Brunson, dia kasih ilmu banyak banget, dan saya jadi tahu ternyata yang ngajarin tentang value ladder, tentang false belief, semua itu Russell Brunson awalnya dari sana. Lalu kemudian setelah itu saya mulai ikutan seminar dari Success Resources. Success Resources itu adalah perusahaan seminar terbesar di dunia. Dia mendatangkan Anthony Robbins ke Asia, Robert Kiyosaki, dia bahkan pernah mendatangkan Jack Ma, dia juga pernah mengundang Donald Trump untuk bicara di sana. Dan saya mulai kenal dengan mereka, dan saya mulai ikut seminar-seminarnya. Dan satu hari saya ikutan yang namanya Millionaire Mindset, MMI, Millionaire Mindset Intensive, kayak gitu, MMI. Singapura. Iya, di Singapura itu kayak FR, kayak Financial Revolution-nya Pak Tunggu Saparingin. Saya nggak tahu ini kayak FR sih. Saya nggak tahu ini kayak FR, dan nanti akan jualan seminar. Saya nggak tahu, tapi saya tetap datang karena mindset saya adalah gue belajar dari yang the best Indonesia, hasilnya kayak gini, man. What if gue belajar dari yang the best di dunia? Kan gitu sekarang kan naik level dong, iya kan? Oke. Kan?
Dan dia jualan kayak MVP-nya Pak Tung Desemua ini, dia jualan namanya Quantum Leap. Dia jualan, cara jualnya sama persis. Pokoknya saya tahu, oke, Pak Tung belajar dari sini, oke, saya belajar dari gurunya Pak Tung. Ikutan, itu harganya 10.000 Sing dollar, bro. MVP-nya, bro. 100 juta. Wah, Paket MVP. biasa. Itu belum termasuk flight, hotel, main Singapura, hotel nggak ada yang murah. Maaf, belum termasuk uang makan segala macam. Itu sebenarnya top, ya, lo ngerti lah. Nah, terus ikutan MBT, saya ikutan GBI. Jadi, kalau kita ikut MBT-nya Tumbuh Semua Ringin, ada yang namanya Business Revolution, kan? Nah, di Quantum Leap, itu ada yang namanya GBI, Gorilla Business Intensive. Saya ikutan di Gorilla Business Intensive itu 5 hari di Malaysia pada waktu itu. Pengajarnya, dan di sana saya ngobrol sama dia karena dia julukannya tuh King of Digital Marketing. Karena dia berani mengklaim dirinya King of Digital Marketing, ya saya kayak tanya dong, dia guru, emang siapa sih yang belajar sama dia? Disebutlah nama-nama Dunlop. Teman-teman mungkin tahu nih, Dunlop belajar sama Alex Manusia. Peng Joon belajar sama Alex Manusia. Ralph Branson, gurunya Kode Desa Tusu, belajar dari Alex Manusia. Jadi Alex Manusia itu yang ngajarin sistem tunneling, value ladder, itu semua dari sana. Kayak gitu. Perfect, perfect seminar, itu Alex Manusia yang ngajarin awalnya. Oke, ini orang dahsyat luar biasa gitu. Jadi kayak gurunya maha guru gitu ya. Ya udah, ikutan ikut coachingnya dia, harganya 3.000-an Sing dollar. Saya ikutan 3.000-an Sing dollar. Lalu di 3.000 Sing dollar dia upselling lagi. Kalau lu mau private sama gua, harganya 45.000 US dollar. 45.000 US dollar, bukan Sing dollar, bro. Dan pertemuan pertama saya harus ke Amerika ketemu dia face to face 1 hari. Bayangin, men. Cuman demi ketemu dia 1 hari, saya ke Amerika dari Indonesia ke San Francisco, ngilangin jet lag 3 hari, habis itu ketemu dia 1 hari, besoknya balik ke Indonesia lagi. Segitunya, men, kalau gue nyari guru tuh segitunya. Jadi segitunya komitmen saya untuk invest leher ke atas, segitunya banget. Ke ujung dunia pun saya kejar beneran. Tapi demi apa? Learn from the best. Karena kalau ditanya gimana resultnya, ya luar biasa banget lah. Dahsyat luar biasa lah. Tadi gue bilang berapa gue udah spend buat ini, saya udah spend buat ini, gue udah balik berkali-kali lipat lah pokoknya. Hasil dari belajar dari the best people. Bahkan tadi pagi saya bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi saya private coaching sama si Pak Alex itu. Private coaching, kayak gini, Zoom, di IG Live, tadi pagi Zoom. One on one sama dia. Simply dia nanya, bisnis lu gimana? Saya bilang, saya lagi ngelakuin ini, saya stuck di sini, dia langsung kasih ide, lu lakuin ini. Idenya dahsyat banget, luar biasa, brilian banget. Siangnya langsung meeting sama tim, jadi sama Pak Fuad juga tadi, kita meeting kayak WhatsApp call gitu, saya langsung share semuanya. Dahsyat luar biasa lah pokoknya. Harus learn from the best, brother. Itu ya pelajaran penting, learn to the best ya. Oke. Luar biasa. Nah ini sekarang gimana nih? Ada pesan-pesan nggak buat Pak dari Pak Gede nih? Di saat corona ini, pebisnis harus gimana nih? Apakah harus punya multiple stream of income atau gimana itu? Dan bagaimana cara mendapatkannya gitu? Mungkin Pak Gede ada masukan, mungkin dia silakan Pak Gede. Tergantung ini. Jawabannya tergantung karena tiap orang kondisinya beda-beda. Sebenarnya kalau saya emang lihat yang mau jualan, ya gampang aja, beli robot trading autopilot saya, kemudian transfer income, selesai. Cuman kan tergantung dari kondisi orang-orang sebetulnya. Banyak banget yang nanya apakah harus mulai bisnis, harus mulai ngapain. Tergantung. Karena sebenarnya yang ditakutkan dari corona ini, kalau saya pribadi, ini bukannya sombong atau gimana ya. Saya lebih takut dengan ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya itu lebih ke sisi ekonominya sebenarnya, penuh ketidakpastian. Karena kalau dari sisi kesehatannya ya, saya kemarin nonton siapa ya rasanya yang Deddy Corbuzier, yang si Deddy wawancara Pak Mardigu deh. Dia bilang di sana katanya kalau corona di Indonesia yang meninggal itu 98% karena
kurang vitamin D, kurang kena Oh sinar iya, matahari. kira-kira Ini tadi itu ya. hasil penelitian gitu ya. So ya udah, buat saya tiap hari sehari 2 kali saya jalan keliling keliling lingkungan rumah saya. Saya bahkan kalau lihat kakinya belang gitu loh. Kaki saya putih, badan saya udah menghitam. Kenapa? Vitamin D-nya banyak banget. Jadi Oh iya, iya, iya. penghasilan saya lebih banyak dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian finansial. Bukan buat saya aja, tapi buat orang-orang gitu loh. Kalau kalau saya pribadi mungkin masih tertolong dengan pasif income saya seperti itu, misalnya dari robot trading autopilot saya. Kalau saya bangun pagi ngeliat profit lumayan gini ya, saya withdraw bisa buat apa namanya belanja pembantu ke pasar misalnya, kayak gitu masih bisa lah, isi bensin masih bisa lah, itu masih oke. Cuman kalau kita lihat kemudian buat orang-orang lain misalnya kebanyakan di luar sana kan ini tidak pasti. Pak, mereka masih kerja atau enggak aja nggak pasti gitu loh. Jadi sebenarnya yang sangat penting adalah kalian harus punya satu yang namanya alokasi dana, atau kalau bahasa kerennya Pak Tung, aset alokasi. Karena kalau kita tidak punya alokasi dan ternyata ini memanjang, bahaya banget gitu. Ini sama juga kayak orang-orang yang nanya ke saya, kalau corona mulai bisnis gimana? Ya kalau ada alokasi dananya dan siap dengan risikonya dan ngerti apa yang dilakukan, just do it, nggak masalah. Dan ngerti mau bisnis apa gitu ya, just do it, nggak masalah. Tapi kalau kemudian ini adalah cadangan untuk kehidupan keluarga, misalnya untuk 5 bulan ke depan, udah dialokasikan buat hidup keluarga 5 bulan. Lalu kemudian apa namanya, saya bilang misalnya saya mengatakan harus mulai bisnis, beneran dipraktekin, terus bisnis nggak jalan, waduh kan bahaya gitu sih bro. Gitu. Jadi kalau saya balik lagi, apa yang harus dilakukan? Pertama, kita harus tahu dulu kondisi kita bagaimana. Lalu kemudian, kalau kemudian ada peluang misalnya, kita harus lihat peluang ini buat kita visible atau enggak, kita ada alokasi enggak. Kalau nggak ada, bertahan dulu aja. Saran saya ya, bertahan dulu aja. Karena kita nggak tahu sampai kapan. Kemarin PSBB di Jakarta baru diperpanjang sampai awal Juni. Mestinya minggu depan ini selesai PSBB, tapi diperpanjang 2 minggu lagi sampai awal Juni, kayak gitu. Jadi kita nggak pernah tahu kapan orang mulai kantor lagi, kapan orang mulai dapat pekerjaan lagi, kayak gitu sih bro. Kalau dari saya kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Nah, ini ada pertanyaan juga begini, Bro. Apakah dulu kan Pak Gede ini pertamanya itu properti ya, properti. Kemudian tiba-tiba sekarang ke online gitu ya. Tapi ya, pertanyaan apakah propertinya masih jalan atau enggak? Terus kemudian gimana kok bisa bertransformasi ke online itu seperti apa? Dari properti ke online kan beda banget ya, offline ke online gitu. Itu gimana mentransformasikannya? Mungkin sekarang jadi punya beberapa multi stream of income gitu Pak Gede, juga punya passive income juga gitu. Itu bagaimana nih karena mungkin audiens itu bukan orang properti juga. Gimana nih kira-kira? Harus bagaimana nih kira-kira? Siap. Nah, kebetulan saya bisa sharing juga di sini. Jadi gini, dulu kan saya awalnya properti itu bisnis orang tua sebetulnya, keluarga. Dulu. Itu tahun 2015 balik lagi, saya pulang dari Amerika, pulang dari S2, itu pas pasar properti rontok. Nah, teman-teman jangan berpikir, wah ini si Gede ini kan orang tuanya bisa properti, pada saat punya duit. Enggak gitu ceritanya, karena 2015 properti rontok. Properti itu kan sebenarnya mana kuat atau kuat mana. Kalau kita kuat tahan properti, yes, banyak untungnya, betul ya bro ya. Tapi kalau kita nggak kuat nahan cash flow untuk bayar cicilan properti, matilah kita, bener nggak? Itu yang terjadi sama orang tua, bisnis orang tua saya pada waktu itu. Jadi saya mulai bukan dari nol, tapi dengan menanggung menanggung hutang orang tua yang besarnya miliaran. Dan itu hutangnya tuh ke BPR. Tahu lah kalau BPR kayak gimana. Bunganya luar biasa ya, bunganya. Sekarang kayak itu kan gila kan BPR kan. Itu lalu Bro Yano orang properti ngerti lah. Saya mulai dari sana. Bayangin, saya baru merintis bisnis online D7, omset belum ada. Diajak meeting sama orang tua adalah gimana cara bisa bayar utang miliaran. Pecah lah Pak. Bayar utang miliaran. Gimana? Bayar gaji pegawai aja nggak bisa. Ya. Saya ada uang dari bulan aja udah senang. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar sangat luar biasa lah pada waktu akhirnya kita berpikir gini. Kita punya kesimpulan, kami sekeluarga kita punya kesimpulan properti, bisnis properti yang baik adalah bisnis properti yang diimbangi dengan cash flow. Saya percaya kayak gitu. Karena kalau kita
bisnis properti, apalagi dulu mainnya kan ngebangun gitu ya, beli tanah, ngebangun, jual gitu. Nah, kalau sambil nunggu laku, nggak ada cash flow buat bayar ininya aja, bayar proyeknya aja, mati di properti. Bener nggak bro? Bro ya, itu yang terjadi dulu gitu loh. Sama keluarga saya. So akhirnya kita memutuskan kita nggak main properti yang kayak gini lagi. Kita nggak main properti kayak gini lagi. Kita memutuskan untuk main properti satu yang tanpa modal, yaitu dengan main di agent properti, yang mana sekarang ibu saya itu masih jadi agent properti. Yang kedua, kita hanya akan invest di properti yang ada cash flow-nya. Makanya yang ada cash flow-nya, bro. Jadi ada bisnis. Makanya sekarang ketika saya invest di properti, saya invest di hotel sebetulnya. Jadi saya punya partner yang dia memang expertise-nya di dunia perhotelan. Kita invest bareng-bareng, kita proyekan bareng, dan sekarang udah jalan hotelnya. Sekarang yang udah jalan di Bali dapat hotel. Dan di tengah-tengah corona seperti ini, justru hotel-hotel kami full book. Jadi bener-bener waktu itu saya sempat nengok hotelnya, kayak ada tamu datang kita tolak gitu. Kenapa? Karena penuh, nggak bisa masuk lagi. Full book. Dan setiap bulannya itu kan bagi dividen kayak gitu. Nah, ini partner saya ini lumayan dahsyat juga. Tiap bulan dia bagi dividen, dia udah siap-siap. Bulan ini kayaknya nggak ada dividen nih, corona kan. Enggak ada. Di awal bulan dia kasih laporan keuangan detail banget, dan bukti transfer dividen buat para pemegang sahamnya. Keren. Nah, dari sana lah. Jadi properti kita shifting mainnya dari yang dulu yang ngebangun, sekarang kita invest di properti yang ada cash flow-nya, di bisnis properti, sehingga kita dapat ada cash flow, ada uang masuk setiap bulan sekarang. Jadi salah satu ini di bisnis utama saya, bro, di online D7 itu saya selalu menginvestkan balik gaji saya. Dengan katanya saya nggak pernah narik gaji. Jadi saya dialokasikan gaji buat saya, tapi saya nggak ambil. Itu saya balikin ke company sebenarnya untuk budget atau segala macamnya. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang benar-benar murni hidup dari mana? Dari passive income aja. Oh, luar biasa. Jadi kayak kemarin apa? Oh, lanjut. Ya, jadi kayak kan sama Bro Yana sempat kita ke Papua gitu kan, ke Manado. Sempat kita ke Bali juga, sama brother kan, sama Bro Yana itu. Ya, semuanya passive income, ke Papua, di hotel segala macam di passive income. Aktif kami udah hampir nggak ada. Oke, luar biasa. Terus ada mindset yang menarik ya, menurut Pak Gede, bahwa kalau ingin sukses harus stay di Jakarta. Gitu, mau Anda berada dari daerah manapun dan sebagaimanapun, kalau bisa harus stay dan punya kantor di Jakarta. Itu bagaimana bisa dijelaskan lebih rinci mindset itu bagaimana tuh Pak Gede ya? Gitu. Oke, gini. Waktu saya pindah ke Jakarta, bro ya, banyak teman-teman yang di Jakarta bingung. Lu ngapain deh dari Bali ke Jakarta? Ini gua aja, ini sampai minggu tuh Riko sampai Nawa sama ya, teman kita berdua juga nih. Lu ngapain di Jakarta, bro? Gua aja proyekan di Bali. Saya bilang, kalau saya di Bali, saya nggak bisa ngelihat peluang di Bali. Orang yang bisa ngelihat peluang di daerah adalah orang yang tinggal di ibu kota. Saya bilang kayak gitu. Simpel banget. Saya balikin ke brother Rico waktu itu. Lu bisa proyekan di Bali, kenapa? Karena lu di Jakarta. Dia kan orang Manado. Kalau lu stay di Manado, lu jangankan bisa proyekan di Bali, proyekan di Manado pun nggak bisa. Saya bilang kayak gitu. Makanya dan apa ya? Banyak banget ya. Kayak misalnya deh, mentor saya Pak WMP, orang Makassar. Ngapain dia di Jakarta? Bener kan? Patung Desember ini aslinya orang mana? Orang Solo, bro. Bener ya? Dari Solo. Tinggal di Jakarta. Pakar properti, Pak Matius, asli dari mana? Medan. Betul ya? Tinggal di Jakarta. Ada apa di Jakarta? Ada informasi, ada modal, perputaran uang, semuanya di Jakarta. Kita di Jakarta bisa melihat peluang dari daerah-daerah. Kenapa saya sama Riko bisa punya bisnis di Papua? Kenapa saya sama Riko bisa punya beberapa bisnis di Manado? Kita tinggal di Jakarta. Semua peluang itu ada. Tapi kalau menurut saya, Jakarta yang bisa mengambil itu. Dan partnership segala macam di Jakarta. Kalau kita mau tough, di Jakarta. Kalau mau jadi pebisnis, kita harus tough. Saya nggak bilang bisnis di daerah nggak bisa ya. Saya nggak bilang gitu. Cuman buat saya pribadi, saya akan lebih maju kalau kemudian saya ada di tempat di ibu kota. Makanya saya pindah ke Jakarta.
seperti itu. Oke, luar biasa, luar biasa. Dan yang bertanya, agensinya apa di Bali ya? Terus kemudian sekarang ngerjain hanya apakah developer juga atau apa namanya, cuman agensi aja apa kira-kira? Silakan, Pak Ade. Kalau yang di Hmm. Bali, Ya. yang agent properti Agensi di namanya Bali Buana itu apa? Property. Nah, namanya Oh, Buana. Buana Property. Kan Bro Yana pernah ke kantor Buana Property juga kan? Ya. Pernah, Nah, pernah, pernah. itu Buana Property. Cuman sekarang pretty much yang ngejalanin ibu saya aja sih. Ya, apa namanya, one woman show lah. Kayak gitu sih. Hmm. Jadi sebenarnya Hmm. ya beliau sendiri aja yang menjalankan seperti itu. Karena kita udah nggak fokus di sana, kita mendingan punya bisnis di online D7. Ini ada cash cow-nya, cash cow ini yang kemudian langsung kita invest di properti yang menghasilkan passive income. Kayak gitu sih. Oke, oke. Saya dengar dari Bro Dharma itu 2 tahun itu mungkin kalau boleh dibilang Pak Gede ini melakukan pembukuan penjualan hampir 8.000 ya. 8.000 penjualan online menurut Bro Dharma itu ya. Itu gimana itu Pak Gede? Apakah kita harus menemukan dulu media channel yang tepat dan kita besarkan? Atau gimana? Karena kan mungkin iklan di televisi itu nggak murah ya. Mungkin Bro Riko aja bisa 6 miliar 2 pekan ya. Itu kan luar biasa. Itu gimana itu mindsetnya kok bisa jualan 2 tahun 8.000 terus media channelnya harus kayak gimana, di gedenya kayak gimana itu Pak Gede? Silakan. Sebenarnya nggak 8.000 lah, dikit amat. Oh, luar biasa. Hebat, hebat, hebat. Nah, apa namanya? Jadi gini, sebenarnya banyak faktor yang nentuin ya. Kita nggak bisa bilang kita jualan di TV pasti laku, nggak juga. Banyak kok orang yang jualan di TV nggak laku gitu loh. Dan itu pun nggak sembarang TV. Dapat TV yang tepat pun jamnya harus milih. Kalau TV-nya tepat, jamnya prime time pun kita juga harus bisa harus bisa mempromosikan produk kita dalam waktu yang sangat cepat, menyampaikan dengan sangat-sangat cepat kayak gitu. Karena bayangin kayak di TV One bro, itu setengah jam 22 menit ya, itu tayang itu 200 juta bro sekali tayang. Tanya sama Riko deh, dia kan juga di TV kan bareng-bareng. Kemarin waktu live sama Riko sempat nanya nggak? Ya, betul. Nah, Riko masih paham juga. Jadi bayangin 22 menit 200 juta, berarti kan pretty much 1 menit 20 juta, betul ya? Jadi bayangin kalau lagi live, kemudian saya 5.000 hilang. Betul. Jadi benar-benar setiap detik, setiap pertanyaan, dan setiap jawaban itu harus precise banget untuk membantu orang bisa closing. Strateginya di sana, bro. Strateginya di sana. Kita kan begini, pretty much host, pertanyaannya host itu kan kita tentuin tuh. Nanti kamu tanya ini ya, gitu ya. Kan ada berapa sih kemungkinan pertanyaan unlimited, apa aja bisa ditanya. Mulai dari apa kabar, gimana tadi perjalanan ke studio, bener kan? Terus saya tanya. Dan apa namanya, kalau kita sebagai orang yang keluar duit ditanya kayak gitu, bete banget. Pertanyaannya langsung yang mengarah, mengedukasi, tapi apa namanya sangat tajam, sehingga di akhir ketika saya menawarkan orang untuk membeli, mereka beli kayak gitu. Itu kalau bahasa apa namanya, kalau bahasa gaibnya ya, ada yang bentuk hypnoselling lah apalah. Saya sih nggak belajar hypnoselling, saya nggak belajar NLP, saya nggak belajar apa, tapi yang saya lakukan apa sebetulnya simple. Saya punya guru, punya mentor untuk hal ini, namanya Mr. WMP Suciadi. Dia udah 5 tahun di TV, dia udah ngerti apa yang dilakukan. Sebelum saya tayang di TV waktu itu, awal-awal, saya nonton videonya Pak WMP puluhan kali sehari, non-stop. Saya ulang lagi. Saya catat betul ekspresinya dia gimana. Kapan dia naikin tangan yang mana naiknya bagaimana gayanya. Seperti itu. Lalu kemudian, apa namanya, kapan dia senyum, kapan dia mulai menawarkan, itu saya pelajari dengan baik. Detail banget pelajarinya. Sehingga apa yang terjadi, ya hasilnya pun bisa sangat-sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi benar-benar apa namanya, betul saya pelajari betul sekali. Karena kalaupun dapat TV yang bagus, tapi kita nggak punya salesmanship yang oke, nggak bisa. Sesimpel itu. Oke, Pak Gede, luar biasa ya ini perjalanannya. Tapi Pak Gede mindsetnya bagaimana ya? Apa namanya, mungkin
perjalanannya kan nggak apa ya, nggak selalu mulus ya. Mungkin di perjalanan ada kegagalan, mungkin ya ada yang harus diperbaiki atau apa gitu. Ada mungkin pernah up and down gitu, putus asa dan sebagainya. Itu gimana tuh menanggulangi dulu mungkin pernah sesuatu mungkin up and down itu gimana Pak Gede? Kalau di sesi Pak Gedenya sendiri kira-kira? Ya. Banyak ya. Bahkan bukan up and downs lagi. Bahkan saya mulainya dari down banget kan. Dari down bisa nanjak ke atas pelan-pelan belajar sana sini. Ya, dan akhirnya ya kita sebagai entrepreneur nggak boleh takut dengan masalah itu dulu yang paling penting. Masalah pasti ada, tapi masalah dan kesempatan buat kita jadi makin baik ke depannya. Dan dan setiap waktu masalah pasti ada. Apalagi Bro Yana di properti pasti yang namanya challenge itu banyak banget. Dan mindsetnya adalah ngelihat bagaimana challenge ini itu adalah kesempatan buat kita untuk belajar jadi lebih baik lagi ke depan sebagai seorang entrepreneur. Harus kayak gitu. Karena kalau nggak gitu, ya nggak bisa, nggak akan maju. Gitu. Orang-orang yang akan maju, orang-orang yang sukses, adalah orang yang pernah kena masalah. Bisnis, apalagi masalah finansial, masalah segala macam. Seperti itu, Bu. Jadi, ke depan, tentu saja, di perusahaan saya sendiri, online D7 nih, perbaikan selalu ada. Contoh paling gampang, kita selalu membuat robot-robot yang baru, yang jauh lebih powerful daripada yang sebelumnya, selalu. Pasti kayak gitu. Kenapa? Karena kita belajar terus dari pengalaman. Ternyata yang kemarin terjadi seperti ini. Ke depan supaya ini terjadi bagaimana caranya? Kita lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau itu nggak apa? Kalau misalnya kita bisnis nggak pernah ada masalah, bro. Bisnisnya kurang gede, kan? Sayang banget, bro. Kayak gitu. Oke, Pak Gede, luar biasa ya. Nah ini dalam perjalanannya ya betul ya, selalu ada up and down dan selalu perbaikan kaizen diri ya kayak gitu nih. Pak Gede gimana itu mindsetnya dari perusahaan yang kecil tiba-tiba menasional itu kunci suksesnya Pak Gede, seorang Gede Bersuara itu kira-kira apa gitu? Apa kira-kira Pak Gede? Ya. Apa ya? Bro, itu gue paling bingung kalau gue tanya kayak gitu. Karena gue ngerasa ini bukan nyomong atau gimana ya. Karena saya ngerasa apa yang saya lakuin semua orang bisa lakuin, jujur. Apa yang saya lakuin semua orang bisa lakuin. Dan ketika orang tanya gimana caranya lu bisa kesana, saya kasih tahu kok semuanya. Misalnya kayak tadi saya cerita gamblang banget. Saya buka Twitter, lihat seminar Financial Revolution Pak Tung, saya datang, saya ikutan MBT-nya Pak Tung, ketemu Pak Wempi gimana prosesnya, ngajak selfie, saya cerita detail banget gitu. Ajak selfie, ajak temenan, ajak beli oleh-oleh di Kristal oleh-oleh, makan sama dia, ngajak seminar, saya cerita semuanya. Kalau dengan cerita saya ini, pasti orang-orang berpikir, kalau kayak gitu gue juga bisa, men. Bener nggak? Pasti dong. Ya. Makanya saya mikir, apa yang saya lakuin, semua orang bisa ngelakuin. Jadi kalau tanya, apa kunci sukses seorang saya gitu? Nggak tahu. Mungkin ada beberapa mindset yang kemudian teman-teman bisa ikutin. Misalnya, misalnya belajar terus dari yang terbaik. Jangan pernah berpikir berkali-kali untuk invest sayap ke atas misalnya, karena invest sayap ke atas itu akan mengembalikan uang kita bisa puluhan kali banyak. Sesimpel itu sih. Mungkin itu ya. Dan setiap kali saya belajar, saya praktek buntu, belajar lagi. Udah dapat ilmu, praktek lagi, praktek buntu lagi. Kayak gitu aja, diulang-ulang terus. Oke. Betul nggak pernyataan gini Pak Gede, bahwa di tengah krisis ini, di tengah tragedi ini, biasanya banyak menghasilkan entrepreneur yang baru gitu? Apakah Pak Gede pernah mengalami juga krisis mungkin lebih hebat daripada ini, dan bangkitnya itu gimana gitu? Pernah nggak kira-kira gimana? Sebenarnya gini, kalau bisa dibilang online D7 tuh terlahir tahun 2015 ketika properti lagi drop, betul ya? Properti drop 2015 ya. Online D7 lahir di sana. Kalau waktu itu ekonomi nggak pernah rontok, mungkin online D7 nggak pernah ada, dan kita mungkin nggak ketemu sekarang. Kita mungkin lagi nggak ngobrol sekarang. Karena properti baik-baik saja kan? Berarti betul. Dan sebenarnya gini, saya mungkin lebih kepada setiap kali krisis selalu muncul orang kaya baru. Kalau saya lebih ke sana nih. Kenapa? Karena krisis ekonomi gonjang-ganjing itu adalah sumber peluang sebetulnya. Contoh gini, Bu Yana pasti tahu, pasti paham kalau
ada properti dijual di harga EJOP, merem beli, betul nggak? Ya, betul. Bener ya? Ada properti dijual di harga EJOP, gak usah pikir sikat, karena pasti naik. Saya bro, berapa minggu yang lalu ditawarin properti di Bali bro. Bro ya tahu Lafaya ya, di Nusa Dua ya, lokasi prime banget. Itu Ya. kayak 5 menit jalan kaki dari Lafaya bro. Ya. Kos-kosan 31 kamar, full. Cash flow-nya Ya. bagus banget. Dijual tau nggak? Sepertiga EJOP. Wah, gila. Wah, luar biasa, gila banget. Merem nggak? Ini merem nggak? Marah. Ya. Sepertiga Ya. EJOP. Gila bener. Betul. Wah ini budget luar biasa banget. Makanya, Ya. peluang seperti ini nggak akan muncul ketika ekonomi lagi bagus. Nggak akan muncul. Siapa yang mau nawarin Ya. properti sepertiga EJOP? Nggak ada. Karena lagi krisis, dia perlu uang, makanya asetnya dijual dengan harga murah. Kan itu sebenarnya. Misalnya harga propertinya misalnya 3 miliar, harga EJOP-nya 3 miliar misalnya. Harga pasarnya berarti kan di atas itu mungkin 6 miliaran, betul bro ya? Ya. Harga pasar 6 miliar, harga EJOP 3 miliar, dia jual 1 miliaran lebih dikit. Kalau itu saya beli, balik aja ke normal, tiba-tiba saya punya kekayaan 6 miliar. Padahal saya cuma keluar uang 1 miliar. Keren apa keren banget? Ya. Itu Ya, bro. dibeli lah. Ya. Tiba-tiba saya punya dapat uang sekian miliar, saya nggak ngapa-ngapain passive income. Capital gini gila banget. Itu makanya saya bilang, di ekonomi kayak gini, ini adalah satu yang namanya sering banget muncul orang kaya baru. Tapi orang kaya baru yang muncul adalah orang yang tadinya belum kaya, tapi dia udah siap-siap. Ada kesempatan siap. This is the best time. Oke. Terus informasinya perusahaan Pak Gede itu ke depan memang rencananya mau IPO ya. Itu mungkin kira-kira bagaimana cara ke IPO-nya tuh, belajar kemana itu, gimana tuh tahapannya itu, mungkin sedikit cerita gitu. IPO gimana Pak Gede? Ya betul, tapi saya nggak bisa cerita banyak karena kan belum sampai ke sana. Cuma saya bisa ceritain dari awal sampai sekarangnya aja ya. Jadi gini, tahun lalu bro, 2019, kita dalam tanda petik sok-sokan RUPS. RUPS-nya siapa? Ya saya, gitu kan pemegang sahamnya saya. Jadi saya sendiri gitu, RUPS. Mencanangkan pokoknya 5 tahun lagi yang IPO. 5 tahun lagi itu 2024, berarti sekarang 4 tahun lagi. Nah, untuk menuju IPO, apa aja yang harus dilakukan? Pertama, saya punya mimpi, saya pengen bawa online D7 multinasional company. Saat ini kita udah punya kantor di Singapura. Udah jadi multinasional company, tapi kantornya belum jalan gara-gara corona. Belum jalan. Kemarin awal tahun banget, itu baru jadi, PT segala macam udah jadi. Lalu kemudian tinggal buka rekening bank, tinggal ngambil dokumennya aja sebetulnya. Itu yang belum sempat karena corona ini. Jadi setelah ini selesai, negara pertama yang saya kunjungi adalah Singapura. Saya mau ngurus itu, biar kita benar-benar multinational company. Oke, Pak Gede, sorry ini waktunya kita 1 menit lagi, nggak apa-apa. Sebenarnya mungkin ada pernyataan penutup kira-kira bagi kawan-kawan semuanya. Nanti kita teruskan lagi yang soal IPO ya. Gimana kira-kira? Oke, siap. Oke. Yang jelas satu hal bro, learn from the best, work with the best, and do your best, miracle happen. Apa yang saya lakukan, saya yakin semua orang bisa kok lakukan. Karena yang saya lakukan biasa-biasa aja kok. Saya bisa ceritain semua yang saya lakukan dan teman-teman pasti bisa tiru semuanya. Pasti bisa. Oke, bro. Ini Pak Gede, mohon maaf karena waktunya terbatas dan kita takutnya dihentikan secara otomatis. Oke, saya terima kasih sekali. Insya Allah ini di-share ke YouTube juga, di YouTube Pak Gede atau di YouTube kita. Insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya Pak Gede. Dan insya Allah kita akan bisa ketemu lagi nanti setelah beres corona ya, Pak Gede ya. Kayak gitu. Siap, benar. Saya tunggu nanti IPO tahun 2024 ya. Saya akan datang. Amin. Sukses Pak Gede, luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, kayak gitu Pak Gede, sukses. Oke, makasih. Ya.